Shalom, Horas menjua-jua, jua-jua, Yahoo, Salve, Assalamualaikum, salam keselamatan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca salam yang diberikan oleh Paulus kepada Filemon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam pertemuan kita kali ini ditentukan dari surat Paulus kepada Filemon yang hanya terdiri dari satu pasal saja, ayat 4-7. Filemon 1 ayat 4-7. Marilah kita baca. Ini tentang ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan pada kesempatan ini. Buka hati dan pikiran kami dan cerahi agar kami dapat memahaminya, sehingga banyak orang yang bersyukur oleh karena perbuatan-perbuatan kami, dan kasih kami sungguh menggembirakan dan menguatkan iman orang-orang percaya yang berkenalan dengan kami. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema yang disodorkan kepada kita mengatakan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Tentu saja itu diambil dari ayat yang ke-7 dalam perikop renungan kita. Mengapa menggembirakan dan menguatkan? Perlu kita ketahui Paulus waktu itu sedang dalam penjara oleh karena Injil Yesus Kristus yang dia beritakan, oleh karena imannya kepada Yesus Kristus yang terus mendorong dia memberitakan Injil, dan dia mengharap bahwa dia masih akan keluar dari penjara itu, sehingga dia bertemu dengan Filemon. Ya, saya yakin itu Paulus berada di penjara di Efesus, masih belum di Roma. Dan terjadi tahun 55 sesudah Kristus. Paulus bekerja di Efesus, ya, dan mendirikan jemaat di sana. Lalu banyak orang dari Laodikia dan dari Kolose
datang untuk mendengarkan dia di sana. Dan kalau mereka kembali ke kota-kota mereka, mereka juga mendirikan jemaat dan persekutuan orang Kristen di kota mereka. Salah satunya adalah Filemon yang bertempat tinggal di Kolose, yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari Efesus, tapi agak ke pedalaman. Dan dia datang ke Efesus mendengar pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus, dan dia bersama budaknya Onesimus, sehingga Onesimus juga mengenal Paulus melalui pertemuan-pertemuan itu. Rupanya Onesimus yang mendengar kemerdekaan budak-budak di dalam Kristus, dalam keluarga-keluarga Kristus, ya, dia melarikan diri dari rumah Filemon dan pergi menjumpai Paulus di penjara Efesus. Lalu dia menerangkan kepada Paulus apa yang menjadi masalahnya. Ya, dia bekerja baik untuk Paulus di situ. Dan mungkin sekali ada dia bawa dari rumah tuannya, dari rumah Filemon, dalam pelarian dirinya itu. Dan itu pun diberitahu oleh Onesimus kepada Paulus. Sungguh luar biasa. Walaupun Onesimus sudah merasa orang bebas karena bersama Paulus, dia sangat melayani dengan bagus bagi Paulus yang ada di penjara. Ya, Paulus merasa beruntung dengan kedatangan Onesimus sebenarnya. Tetapi Paulus merasa kurang srek dan merasa kurang baik apabila Paulus terus menggunakan Onesimus melayani dia di penjara tanpa seizin daripada Filemon. Karena Paulus tahu siapapun orangnya, menurut undang-undang Romawi, yang menyembunyikan budak yang melarikan diri dari tuannya bisa ditangkap, dan budaknya itu akan dihukum lebih berat lagi. Sehingga Paulus mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon, walaupun dia tidak mengatakan bahwa agar Filemon itu menghapus status Onesimus sebagai budak atau hamba, namun meminta Filemon agar Filemon memperlakukan Onesimus itu sebagai saudara seiman dan tidak lagi sebagai budak, walaupun status kebudakannya tidak dihapuskan. Paulus berani mengajukan hal tersebut karena Paulus sudah tahu bahwa Filemon itu adalah orang yang sangat luar biasa kasihnya kepada orang-orang percaya, kepada orang lain. Dan Paulus juga sangat senang melihat Filemon yang sangat sungguh-sungguh membangun persekutuan umat Kristen di Kolose. Filemon dapat diduga sebagai tokoh utama dalam perkumpulan jemaat tersebut, dan semua jemaat yang ada di sana sangat menyenangi kepemimpinan daripada Filemon terhadap orang-orang Kristen di sana.
ya. Dan orang-orang yang datang dari Kolose menemui Paulus di Efesus menceritakan tentang kesungguhan Filemon mengikut Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya yang penuh kasih kepada mereka, kepada sesama mereka, sehingga jemaat di Kolose itu berkembang dengan baik, diikat oleh kasih. Mendengar berita itulah dan sekaligus mengembalikan Onesimus kepada Filemon, Paulus menulis surat ini kira-kira pada tahun 55 ke 56 lah itu. Dan isi utamanya adalah dalam perikop kita ucapan syukur Paulus atas perbuatan-perbuatan keimanan dan kasih Filemon sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya. Paulus sangat bergembira dan sungguh-sungguh merasa dikuatkan dalam tugas itu, tugas pemberitaan Injil. Memang Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur di dalam doanya kepada Tuhan Jehovah Elohim yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, ikutannya itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sungguh sangat indah apabila kita ini bisa berkarya, berbuat, berperilaku yang baik, yang penuh kasih, sehingga orang lain bersyukur kepada Tuhan oleh karena diri kita yang demikian, perbuatan kita yang demikian, oleh karena kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Orang lain bersyukur, ya. Tentu saja orang lain bersyukur kalau perbuatan kita itu benar-benar diketahui. Dulu pemberitahuan tentang perbuatan-perbuatan yang mendorong orang lain bersyukur itu masih dari mulut ke mulut. Dan sekarang sudah bisa melalui medsos, ya. Dan tentu saja penyebaran perbuatan-perbuatan baik, kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sudah lebih cepat disebarkan ke seluruh dunia, ke semua orang Kristen melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok dan lain-lain. Hanya sekarang ini agak kurang pernyataan dari orang-orang yang mengetahui perbuatan baik orang lain, kepengikutan orang lain terhadap Yesus Kristus yang sangat setia, sangat kurang menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Padahal ucapan syukur seperti itu sangat-sangat membangun persekutuan umat Kristen seluruh dunia dan mendorong orang-orang untuk terus lagi berbuat baik dalam rangka pemberitaan Injil, sehingga sebanyak mungkin orang datang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus mengingat Filemon dalam doanya, tapi yang diingat, ya, yang terutama adalah kasih Filemon itu kepada semua orang kudus dan tentang iman Filemon kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi orang harus mengetahui tentang kasih kita kepada semua orang,
perbuatan baik kita kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang seiman, dan yang mendorong orang juga bersyukur karena perbuatan baik itu. Kalau kita mendengar perjuangan orang Kristen di Iran dan ketahanan iman mereka, kita patut bersyukur oleh karena keadaan itu, di mana mereka mengalami kesesakan yang sangat luar biasa. Kalau kita mendengar kasih orang Kristen yang ada di Eropa dan yang mereka mulai disesah oleh orang-orang non-Kristen yang datang ke negara mereka, tetapi mereka gigih mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Kalau kita mendengar kasih saudara-saudara kita yang membangun jemaat-jemaat kecil di Kalimantan, di Sulawesi, di tengah-tengah umat beragama lain, dan juga ketahanan iman mereka mempertahankan iman kepada Yesus Kristus walaupun mereka diganggu beribadah, walaupun mereka dipukuli, dibully, dipersekusi dan lain-lain, kita patut bersyukur. Dan syukur kita itu perlu kita tunjukkan juga dalam perbuatan-perbuatan baik. Biasanya syukurnya orang-orang yang mengetahui perjuangan orang-orang Kristen dan keimanan orang-orang Kristen di tempat lain yang mengalami tekanan-tekanan dari pihak luar disalurkan melalui pelayanan diakoni, pelayanan pemberitaan iman, tentu saja itu bentuk uang dan juga bentuk kesediaan datang mengunjungi orang-orang kita itu di sana, di tempat mereka, Dan dua kita tentu saja persekutuan Kristen yang mengalami tekanan-tekanan, kesesahan itu semakin kuat mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Semuanya diarahkan kepada Soli Deo Gloria atau Soli Christo Gloria. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang Tuhan tidak menginginkan kita sendiri harus topang menopang, dan oleh karena kita mendengar kasih saudara-saudara kita terhadap umat Kristiani yang sedang disesah atau dibully atau dipersekusi, ketahanan iman mereka menjadi kegembiraan bagi kita, menjadi penguatan bagi iman kita. Karena hanya dengan berjuang seperti itulah kita bisa menapak jejak Yesus yang mau menderita untuk keselamatan dunia. Maka kita harapkan Bapak Ibu saudara yang terkasih, seperti Paulus menyatakan bahwa kasih Filemon itu Paulus memperoleh kegembiraan yang besar. Mengapa gembira? Ya tentu saja karena firman Tuhan dan kasih Tuhan berakar pada diri Filemon dan berbuah bagi jemaat. Itulah kebanggaan kita, kegembiraan kita, dan kita sangat dikuatkan dengan itu. Dan kita pun mau meniru Filemon yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menunjukkan buah imannya itu kepada sesamanya Kristen. Itu yang harus kita tiru Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi jangan bosan-bosannya bersyukur
kepada Tuhan oleh karena buah-buah kasih yang baik yang dialami oleh kawan-kawan kita, ya, dimanapun berada, yang kita tahu dari medsos, dan sekaligus membangun kasih itu dalam persekutuan kita, sebagaimana Filemon juga membangun persekutuan di Kolose demi Kristus, soli Christo gloria, soli Deo gloria. Tentu saja perjuangan kita terus menegakkan kerajaan Kristus yang datang di dunia, menyebarkan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia, menjadi tugas kita juga sampai sekarang. Dan kita lakukanlah itu dengan penuh kasih, dengan penuh keteguhan iman yang saling membangun di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang disampaikan kepada kami, dan kami yakin kami diikutkan juga dalam kegembiraan besar oleh karena perjuangan kasih yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, dan kami juga turut berjuang untuk membuahkan kasih di dalam kehidupan kerajaan Tuhan, sehingga orang lain juga dapat bersyukur oleh karena kehadiran kami di dunia. Dan terutama Tuhan Yesus Kristus membanggakan keberadaan umat Kristiani di tengah-tengah kita, di Indonesia, dimanapun kita berada. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tolong di-subscribe dan diedarkan video ini. Mudah-mudahan banyak menjadi kawan kita yang mau men-subscribe, like-nya, dan turut menikmati Injil Kristus.